Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai bab 2 yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Silakan disimak ya videonya. Cekidot. 1. Lingkungan. Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Jadi, semua hal di luar individu itu disebut lingkungan. Nah, lingkungan terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda tak hidup diantaranya air, udara, dan tanah. Tahukah kamu tempat hidup makhluk hidup disebut habitat? Interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Contohnya, padi sebagai produsen dimakan belalang. Belalang ini sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian belalangnya dimakan katak. Lah kataknya sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian katak dimakan ular. Ularnya ini sebagai konsumen tingkat 3. Terakhir konsumen puncak adalah elang. Nah, elang nanti jasadnya diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer. Nah, jamur ini nanti yang menghasilkan unsur zat hara dan mineral yang akan diserap kembali oleh produsen. Paham ya anak-anak? Lanjut. Jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah hubungan yang terdiri dari lebih dari satu rantai makanan. Kita lihat gambarnya, Cah. Nah, gambar ini terdiri dari beberapa rantai makanan. Sekarang kita hitung, Cah. Kita uraikan. Simak baik-baik ya. Yang pertama, tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah. Kedua, tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan rubah. Ketiga, tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan elang. Keempat, tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan elang. Kemudian kelima, tumbuhan dimakan burung pemakan biji, burung pemakan biji dimakan elang. Keenam, tumbuhan dimakan burung pemakan biji, burung pemakan biji dimakan ular, kemudian ular dimakan elang. Ketujuh, tumbuhan dimakan belalang, kemudian belalang dimakan laba-laba, laba-laba dimakan ular, ular dimakan elang. Kedelapan, tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan laba-laba, kemudian laba-laba dimakan burung pemangsa serangga, kemudian burung pemakan serangga dimakan oleh rubah. Nah, itu Cah, ada 8 rantai makanan yang ada di jaring-jaring makanan yang ada di gambar tersebut. Nanti giliran kamu membuat jaring-jaring makanan ya. Oke, bisa ya? Pasti bisa. Tetap semangat, jaga diri, jaga kesehatan, dan jaga pergaulan. Lanjut, piramida makanan. Nah, piramida makanan adalah piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi, jumlah biomasa, dan energi dari produsen sampai ke konsumen puncak. Perhatikan letaknya anak-anak. Pada piramida makanan, produsen itu terletak di bagian paling bawah. Nah, produsen terletak di bagian paling bawah, sekaligus dia berfungsi sebagai tropik pertama, tingkat tropik pertama. Kemudian di posisi kedua ada konsumen tingkat 1.
Dan di tropik ketiga ada konsumen tingkat 2, terakhir di konsumen puncak ada tropik keempat. Nah, itu urutannya. Jangan kebalik ya. Yang di bawah adalah produsen. Kemudian contoh lagi, ini ada piramida makanan yang ada di laut. Contohnya, di laut produsennya apa Bu ya? Kok nggak ada tumbuhan di laut? Oh ada ya. Nah, di laut itu mulainya makannya adalah fitoplankton ya. Fitoplankton itu bentuknya plankton tetapi dia bisa menghasilkan fotosintesis sehingga bisa dimakan dan disebut sebagai produsen. Oke, lanjut. Fitoplankton dimakan oleh ikan. Nah, ikan ini sebagai konsumen 1. Kemudian ikannya dimakan oleh anjing laut. Anjing laut berarti sebagai konsumen 2. Kemudian anjing laut dimakan paus, berarti paus merupakan konsumen ketiga. Terakhir juga termasuk konsumen puncak. Jadi konsumen puncak itu tidak melulu adalah konsumen keempat. Ya, bisa konsumen kedua, kalau sudah terakhir berarti dia juga termasuk konsumen puncak. Ataupun kalau dia sudah terakhir di posisi konsumen 3, berarti dia juga bisa disebut konsumen puncak. Enggak melulu konsumen puncak itu adalah konsumen tingkat 4 ya. Diingat-ingat ya. Kita lanjutkan. Macam-macam simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah dua jenis makhluk hidup yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Jadi dua-duanya ini diuntungkan cah. Kemudian yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak dirugikan. Jadi yang satu ini untung, yang satunya tidak rugi dan tidak juga untung, ya. Kemudian yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak lain. Paham ya? Contoh simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme. Contohnya jamur dengan akar pinus. Jamur mendapat makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapat garam mineral dan air lebih banyak dari jamur. Kemudian 2. Simbiosis komensalisme, contohnya adalah tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapat untung berupa tempat hidup, jadi nempel di pohon mangga dia, sedangkan si pohon mangganya tidak mendapat keuntungan maupun kerugian dari keberadaan si anggrek. Kemudian yang ketiga, simbiosis. Simbiosis parasitisme contohnya adalah kutu rambut dan manusia. Jadi kutu rambut itu dapat untung dari manusia berupa darah yang diisap kayak nyamuk ya, mengisap darah sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasa kerugian. Apa rugi kenapa? Karena kepalanya gatal. Nah, paham ya? Itu adalah contoh simbiosis. Nah, sekarang tugasnya dikerjakan. Semangat ya. Simbiosis